sosok yang aku kan nggak bisa lihat gitu ya. Iya, Itu ada nggak yang karena perang itu dulu? dia korbannya. Cuma sampai saat ini belum ada yang bisa balikin si. Sisa ini tadi ya? Iya. Oh itu. Oke Deran, mendingan kita lihat ke situ ya. Aku ngerasain sesuatu di situ. Oke, stop. Nah, di sana itu ada laki-laki ya sama perempuan. Jumlahnya itu lumayan banyak ya. Mereka itu korban Bintaro 1 ya. Melalui kemampuan indera keenamnya, Meli tahu makhluk halus penunggu kolong jembatan tidak senang dengan kedatangan kami. Mereka kurang suka sih sebenarnya kita ada di sini. Karena mereka tuh nggak mau kita tuh ada di sini karena mereka pengen kita tuh sebenarnya pengen pergi. Ya udah, yuk. Ini sekarang kita kan tepat berada di atas sungai yang jadi sungai ini adalah titik pusat pertempuran yang terjadi di Perang Kebayoran itu. Nah, menurut saksi yang aku pernah temuin ya, jadi di sungai ini tuh dulu waktu peperangan banyak yang hanyut gitu. Sebenarnya ya, ini tuh air sungainya ini bukan coklat. Kalau kamu mau tahu, Ran. Maksudnya? Airnya ini warnanya tuh warna merah darah. Terus bau banget. Karena di sini tuh banyak sekali ya, mayat-mayatnya itu banyak. Berikutnya kami mendatangi tempat di mana lokomotif beradu kepala saat kecelakaan kereta Bintaro 1 tahun 1987. Tempat kepala sama kepala kereta itu benar-benar tabrakan itu di sini. Gitu. Jadi pas banget titiknya tuh ini. Dan itu di sana ya. Itu ada pohon kelapa yang udah mati dan ditanam di situ. Itu sebagai tanda bahwa di bawahnya pohon kelapa itu tuh ada beberapa bagian tubuh dari korban itu tuh yang kan karena dia potongan jadi kan nggak tahu ya itu bagian dari korban yang mana, jadi di makam massal di situ. Oke, emang di sini banyak ya, Ran. Seperti yang tadi aku ambil beberapa gambar lagi. Oke. Nih, Banyak aku- banget orbsnya ya. iya. Ada ular dari sini sampai sana. Kan dia panjang. Sampai pohon itu. Iya, iya. Dari sini, Apa? sini ini udah panjang nih ya. Sampai terakhir tuh di sana. Nih. Iya. Itu dia nggak mungkin dong. Dia tuh makannya makan daun-daunan kayak gini nggak mungkin. Dia tuh pasti makanannya dia itu tulang sama darah. Jadi ya, jadi dia meminta kayak semacam minta tumbal lah di bawahnya. Ini siapa? Kedatangan saya dan Meli ke lokasi kecelakaan kereta Bintaro menemukan fakta-fakta misteri yang jadi perbincangan warga sekitar. Saya dan Meli menelusuri lokasi kecelakaan kereta di perlintasan Bintaro. Tempat yang kami datangi cukup seram. Setidaknya itu menurut warga yang mengaku beberapa kali melihat penampakan makhluk halus. Dekat lokasi tragedi Bintaro 1 ada sebuah rumah. Beberapa warga sekitar mengaku sering melihat penampakan makhluk halus di sini. Mel, Ya, lihat deh, di belakang ini ada bangunan. ya. Nah, ini kan dikontrakin bangunan ini. Ada dua istilahnya dua petak yang dikontrakin. Yang satu udah ditempatin dan yang satu tuh memang selalu kosong gitu. Jadi istilahnya dia nggak laku gitu karena
kata orang-orang sekitar sini setiap maghrib gitu ya, itu tuh terjadi gangguan-gangguan yang tidak masuk nalar lah. Ada perempuan semacam ya kayak kuntilanak lah. Nah, atau ada anak kecil. Itu anak kecil. Apaan itu? Apa? Itu anak kecilan tadi yang aku sorot itu. Dia langsung lari ke sini. Tapi entah itu kemana. Larinya cepat sekali dia. Nah itu ini deh. Jadi yang ada di situ itu mereka korban Dia korban. Iya, Bintaro 1. Bintaro 1. Rata-rata di sini Bintaro 1 sih. Situ ada yang ngintip tahu. Di mana? Ya, Ini. situ. Apa itu? Dia Tapi aku nggak lihat. dia kayak gimana ya? Dia tuh mata tuh merah. Matanya dia tuh merah. Terus mulutnya dia itu darah, terus berliur gitu, berlendir. Masih. Tapi kalau untuk ditangkap sama kamera dia nggak mau. Salah satu tempat yang dianggap mempunyai energi besar adalah lokasi penguburan sisa potongan tubuh korban tragedi kecelakaan Bintaro 1 yang tidak terevakuasi. Jaraknya 200 meter dari titik tabrakan kereta. Nah Mel, nih yang tadi aku bilang sama kamu. Jadi di dekat lokasi kejadian tragedi Bintaro 1 itu ada satu pohon kelapa yang udah mati gitu. Jadi pohon kelapa itu di bawahnya ada tanah kan. Iya. Persis di situ itu dimakamin beberapa bagian tubuh manusia korban tragedi Bintaro 1 yang tidak lengkap. Jadi pada saat evakuasi itu kan lokomotifnya bisa terpisah dari kepala lokomotifnya itu bisa terpisah, dan itu 4 hari setelah kejadian baru terpisah, dan akhirnya dari pisahan itu ditemukan berapa bagian kan. Nah itu dimakaminya di sini. Iya. Memang di situ ada beberapa potongan ya, cukup banyak. Itu kebanyakan sih tangan sama kaki ya. Tangan sama kaki. Di situ bener. Iya, di bawahnya. Ini siapa? Kenapa Mel? Dia anak kecil. Oke, terus Dia anak kecil. Dia ini terpisah sama ibunya. Sampai saat ini dia masih nyari ibunya. yang di sini, Iya. Kamu ingat gak yang di lokasi tadi sana? yang di samping rumah. Iya, samping rumah. Kan aku sempat bilang ada anak kecil kan? Anak kecil tuh lari. Nah, Dan itu memang dia ada di sini. iya, dia ada di sini. Dia lagi di depan aku sekarang. Di sini. Dia ngasih tahu ke aku. Dia bilang, Sumpah aku merinding. nggak apa-apa kok. Dia justru malah ngasih tahu ke kita. Dia ngasih tahu ke kita itu kita jangan terlalu lama lah di sini. Oke, udah yuk, mendingan kita balik aja. Oke. Tragedi tabrakan kereta di Bintaro dan cerita-cerita mistis yang melatar belakanginya mengilhami sinias Indonesia untuk mengangkatnya menjadi karya film.
Dendam Arwah Rel Bintaro adalah salah satu film berdasar cerita seputar keangkeran Rel Bintaro. Kisah yang banyak dibicarakan warga sekitar diantaranya penampakan potongan kepala menggelinding, suara rintihan orang menangis atau sosok hantu berbaju compang-camping. Saat pembuatan film Dendam Arwah Rel Bintaro, Bella Sophie kerap mengalami gangguan misterius. Jadi itu kan kita syutingnya beberapa hari, tapi cuma sehari doang di situ karena mungkin ngelihat situasi dan kondisi yang ada di situ, jadi tidak memungkinkan untuk bisa berhari-hari gitu di situ. Jadi 1 hari doang. Pada saat kita syuting di situ, itu kan ada itu tuh ada besi buat rel, itu tuh kelempar ke arah kita dan itu patah sendiri. Itu yang benar-benar. Paranormal Ki Kusumo punya pandangan lain tentang jalur perlintasan kereta Bintaro. Melalui penglihatan dan pendengaran batinnya, Ki Kusumo bercerita. Ya, di sana penampakan memang banyak banget. Kalau saya lihat kan bukan cuma kata saya, tapi kata orang-orang sana juga memang tahu sendiri. Dalam sebuah peristiwa tragis menyangkut nyawa manusia itu memang biasanya suka tersentil, tersirat sebuah energi negatif yang besar. Dan energi negatif tadi kadang-kadang digunakan oleh jin makhluk halus tempat untuk memanfaatkan tubuh si pelaku peristiwa sehingga orang akan menganggap oh ada nyawanya si A, oh ada nyawanya si B, oh ada nyawanya si C. Dan jin-jin tadi akan semakin hari kan semakin besar. Karena di tempat yang energi negatifnya besar, dia akan merasa lebih nyaman dan lebih enak. Tragedi Senin pagi 19 Oktober 1987 tercatat sebagai kecelakaan terburuk dalam sejarah perkereta apian. Kereta api KA 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta dan kereta cepat KA 220 jurusan Tanah Abang Merak bertabrakan. Lebih dari 150 penumpang tewas dan 300 orang luka-luka. Evakuasi korban selamat dan tewas dilakukan hingga berhari-hari. Kalau korban itu ya bukan banyak sekali, karena yang kemakan dari Sudimara itu kurang lebih 2 gerbong. Yang dari Kebayoran Lama itu 1 gerbong. Kan begitu tuh, masuk. Jadi yang sini di dalam, yang dari Bayoran begini. Begitu ditarik, begini, jadi rontok tuh, ada 16. Diraupin taruh plastik, nggak kelihatan orang udah hancur. Setelah kejadian berdarah itu, wilayah sekitar tempat kecelakaan dikenal angker. Nah kita pada mancing nih ceritanya belut. Mancing belut ya dia. Dulu ada di situ tiang sinyal kereta api ya, tiang peron di situ dulu masih ada tiang peron dekat situ. Lupa aja dia pikir itu lubang belut, ternyata bukan lubang belut. Itu mulut dari sebuah kepala gitu. Sampai akhirnya dia shock ya, nggak bisa diajak ngomong. Tak lama setelah tragedi Bintaro 1, seorang supir bajai mendapat penumpang yang minta diantar ke bangunan bekas tempat penampungan sementara jenazah korban. Saat tiba di tujuan, penumpang tadi tiba-tiba menghilang. Sementara durian-durian yang ia bawa berubah menjadi potongan kepala berlumuran darah. Kengerian kecelakaan kereta kerap membayangi para penumpang. Apalagi saat kereta melintas di jalur rel Bintaro yang telah beberapa kali terjadi kecelakaan maut. Lalu, apa yang menyebabkan banyak kecelakaan di perlintasan Bintaro? Apakah penyebabnya akibat kelalaian petugas penjaga pintu perlintasan? Atau karena ketiadaan underpass? Puluhan orang diperiksa sebagai saksi terkait tabrakan kereta dengan truk pengangkut bahan bakar minyak premium. Hingga kini polisi belum menetapkan seorang tersangka. Siapapun tersangkanya, polisi akan menjeratnya dengan pasal 359 atau 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Banyak faktor penyebab kecelakaan, khususnya di jalur perlintasan kereta api. Menurut pakar elektro Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa, medan listrik di perlintasan kereta bisa membuat mesin kendaraan mati tiba-tiba. Ini berlaku untuk mobil-mobil keluaran lawas hingga terbaru. Justru menurut pendapat saya, semakin jauh dari gardu kereta itu makin jauh, maka beban gardu itu menjadi besar. Kalau disebut beban gardu makin besar, maka arusnya pun makin besar. Jadi pada saat jauh itulah yang arus listrik yang terbesar, arus yang mengalir di atas kawat kereta tersebut dan mengalir ke dalam motor kereta itu yang terbesar, otomatis pemaparan itu yang terbesar. Jadi di dekat situ otomatis karena pemaparannya besar, di dekat kereta seolah menjadi besar pula pemaparan terhadap mobil yang dekat itu. Jadi seolah menjadi mematikan mobil, akhirnya keretanya datang. Jadi itu situasinya yang sangat dimungkinkan. Apapun penyebabnya, tragedi kecelakaan kereta masih terus berulang. Tak hanya kecelakaan Bintaro, beberapa musibah kecelakaan besar juga pernah terjadi di jalur kereta yang juga menelan banyak korban. Kecelakaan kereta di perlintasan Bintaro hanya satu dari sekian kecelakaan saja. Nah, Mel, nih ya tepat di sini nih, di pelang pintu ini. Ini tempat terjadinya kecelakaan tragedi Bintaro 2. Ya, yang tertangki BBM sama kereta itu. Itu di sini. Itu kalau menurut kamu ya, itu ada faktor lain nggak sih yang menyebabkan kecelakaan itu? Di sini itu ada penyebabnya, terus ada ada kemiripan ya sama tragedi Bintaro yang pertama. Sebelum tragedi Bintaro 2 itu di sini tuh memang ramai banget ya, lalu lintasnya juga lumayan padat gitu. Dulu kan ini emang 2 arah ya kan? Iya. Setelah kejadian itu memang sekarang bikin 1 arah. Ya itu, jadi menurut kamu emang ada faktor lain selain masalah-masalah yang kita ketahui kan? Ada yang bilang truknya melanggar, ada yang pintunya nggak ketutup. Itu menurut kamu memang ada faktor yang lain? Sebelum kejadian malamnya di sini tuh ramai banget ya sama penghuni tragedi Bintaro 1. Maksud kamu ramainya bukan ramai manusia? Iya. Nah, itu kan tadi yang sebelum ya, menurut analisa kamu sebelumnya ada ini gitu. Terus setelah kejadian itu, setelah adanya kejadian itu apa yang kamu lihat? Di sini malah semakin banyak ya penunggunya ya. Penunggunya makin banyak. Jadi gabungan. Mereka tuh dari korban peperangan Bintaro 1 dan Bintaro kedua. Karena villa aku tuh ngerasain tuh nggak enak gitu. Ya udah, coba kita ke sana yuk. Urban legend, mitos atau apapun namanya kerap dikaitkan dengan bencana ataupun sebuah kecelakaan. Namun pada dasarnya manusia memang hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Sebagian besar kasus tabrakan kereta api di tanah air justru akibat kesalahan manusia. Sebagian lagi akibat sarana pendukung transportasi yang kurang layak. Tingginya angka kecelakaan transportasi di Indonesia, khususnya kereta api, bagai menebar teror. Kesan aman, nyaman, cepat dan murah tak lagi mampu menjamin keselamatan penumpang. Maut senantiasa mengintai. Apa kabar kereta yang terkapar di Senin pagi? Di gerbongmu ratusan orang yang mati. Bukan mimpi bawa kisah air mata, air